Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Madini dengan NPM 0321190007 dari kelas 6D. Di sini saya akan membuat video mengenai pemaparan saya dalam membuat perencanaan pelaksanaan pembelajaran atau biasa kita kenal dengan RPP. Sebelum membuat RPP, biasanya kita harus mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar yang telah kita akan tentukan. Nah, di sini ada asal sekolah atau sekolah yang kita ajarkan. Lalu kedua mata pelajaran, ya tentunya pelajaran bahasa Indonesia. Berikutnya itu kelas atau semester. Di sini saya menggunakan kelas 10, semester genap atau semester 2. Lalu selanjutnya materi pokoknya itu mengenai teks negosiasi. Dan alokasi waktunya itu saya tentukan dari 1 minggu itu ada 2 kali pertemuan dengan 45 menit pembelajaran. Lalu selanjutnya setelah kita mengetahui kompetensi dasarnya, kita menentukan kompetensi intinya atau KI. Di sini saya dapat paparkan KI 1 dan KI 2-nya seperti ini. Lalu yang kedua, setelah kita menentukan kompetensi dasar, kita bisa membuat indikator pencapaian kompetensi atau biasa dikenal dengan IPK. Nah, di sini saya menggunakan kompetensi dasarnya itu 3.11 ya, yaitu menganalisis isi, struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan dari teks negosiasi. Nah, indikatornya itu ada menelaah ya 3.11.1, menelaah struktur teks negosiasi berdasarkan orientasinya, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Lalu 3.11.2-nya menelaah kebahasaan mengenai pasangan tuturan yang ada dalam teks negosiasi dan bahasa yang santun dengan bahasa yang santun. Lalu yang kedua itu ada 4.11. Mengkonstruksikan teks negosiasi dengan memerhatikan isi, struktur dari orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dengan kebahasaannya. Lalu indikator pencapaian kompetensinya itu atau IPK-nya 4.11.1 merancang teks negosiasi sesuai dengan struktur teks, yaitu orientasinya, pengajuannya, penawaran, dan persetujuan. Lalu yang kedua ada 4.11.2 yaitu merangkaikan kebahasaan pasangan tuturan dalam teks negosiasi dengan bahasa yang santun. Lalu 4.11.3 ada mempresentasikan hasil diskusi tentang struktur teks negosiasi berdasarkan orientasinya, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Setelah saya membuat IPK atau indikator pencapaian kompetensi dari kompetensi dasar yang saya dapatkan, selanjutnya kita akan atau saya membuat tujuan pembelajaran. Saya membuat 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama ada melalui kegiatan mengamati video dan PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis isi dengan struktur dari orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dengan tepat. Ketika membuat tujuan pembelajaran, itu ada rumusnya ya, seperti A, B, C, D. Yang pertama itu A, audiens atau peserta didiknya. B-nya itu behavior, ya C-nya itu condition, D-nya itu degree. Nah, selanjutnya ini saya ada materi. Nah, materi ini saya dapatkan melalui buku paket bahasa Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan edisi revisi dari 2018. Yang kedua ini ada video lagu Indonesia Raya. Di sini ada saya sertakan linknya, link videonya di YouTube. Ketiga ada video motivasi, ini juga ada linknya. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada video contoh teks negosiasi dari YouTube. Di sini saya sertakan linknya. Selanjutnya pendekatan dan metode. Nah, pendekatan yang saya gunakan itu menggunakan pendekatan saintifik. Lalu strateginya itu pembelajaran kooperatif. Tekniknya itu tes dan non-tes. Serta metodenya itu penugasan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Lalu selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Nah, di sini kegiatan pembelajaran itu ada kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Ini adalah contoh dari kegiatan pembuka.
Kegiatan pembuka ini biasanya guru membuka pembelajaran seperti misalnya pertama itu mengkondisikan peserta didik untuk siap belajar, lalu siswa menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pembelajaran, lalu yang ketiga itu guru memberikan motivasi pembelajaran berbentuk video yang telah saya sertakan linknya. Lalu selanjutnya ada guru mengecek kehadiran dengan mengabsen siswa yang hadir di kelas. Selanjutnya guru menanyakan materi pembelajaran minggu lalu atau pembelajaran hari ini. Lalu selanjutnya itu dalam kegiatan pembuka itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Itu termasuk ke dalam communication. Selanjutnya itu ada kegiatan inti. Nah, sebelum itu kegiatan pembuka itu saya lakukan atau saya rencanakan itu ada 20 menit secara luring atau tatap muka. Nah, model yang saya gunakan seperti yang telah saya bahas barusan, saya menggunakan pendekatan atau model saintifik. Nah, pada kegiatan inti ini itu memulai pembelajaran. Karena saya menggunakan pendekatan saintifik atau model saintifik, di sini saya menggunakan 5M seperti yang ada dalam model saintifik, yaitu mengamati atau observing. Ini ada kegiatannya melalui kegiatan mengamati atau observing. Lalu yang kedua itu ada menanya atau questioning. Lalu yang ketiga itu ada mengumpulkan informasi atau mencoba atau experimenting. Selanjutnya ada menalar atau associating. Dan terakhir itu dalam model saintifik itu ada mengomunikasikan. Saya akan memaparkan kegiatan penutupnya. Yang pertama itu peserta didik dan guru melakukan refleksi kegiatan pembelajaran dengan memberikan kesimpulan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kedua itu guru memberikan informasi mengenai pembelajaran selanjutnya. Yang terakhir itu guru meminta ketua kelas untuk menutup pembelajaran dengan doa bersama. Ini bersifat religius ya. Selanjutnya ada penilaian. Nah, penilaian ini ada 3 aspek. Yang pertama ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, pengetahuan ini saya mengambil nilai berupa tes tertulis, evaluasi berupa pilihan ganda atau PG, dan pekerjaan rumah atau PR. Lalu keterampilannya itu menilai keterampilan berupa lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, ini LKPD ini dikerjakan secara berkelompok atau diskusi. Nah, sikapnya ini ada lembar pengamatan yang telah saya buat. Di sini ada rubrik penilaian yang telah saya buat. Yang pertama itu ada penilaian proses, kinerja dalam menyelesaikan tugas kelompok dalam mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang pertama ada ini nomor, lalu nama peserta didik, rasa ingin tahunya, jujur, bertanggung jawab, jumlah, serta nilainya. Selanjutnya ada keterangan skor nih, rasa ingin tahunya saya mengambil nilai dari 1 hingga 4 untuk penilaiannya. Nah, jika 1 ini kurang atau tidak aktif bertanya dan hanya diam, yang kedua itu cukup atau sedikit aktif bertanya, yang ketiga baik atau aktif bertanya, yang keempat ini sangat baik atau aktif bertanya dan mendominasi dalam berdiskusi kelompok. Yang kedua ini ada sikap jujur. Dari yang pertama hingga yang keempat sama saja seperti yang telah saya jelaskan dengan rasa ingin tahu. Lalu tanggung jawab sama saja seperti yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya ada yang ketiga ini ada penilaian pengetahuan, yang dari pertama itu indikator pencapaian kompetensi yang telah saya buat. Lalu yang kedua itu teknik penilaian yang telah saya buat juga. Bentuk instrumen dan instrumen atau soalnya yang telah saya buat. Yang keempat atau yang terakhir ini ada penilaian untuk kerja lembar peserta didik. Nah, yang pertama ini adalah aspek yang dinilai, ya atau tidak, skor yang dicapainya, serta skor minimum. Di sini dihitung lagi nilai skor pemerolehan dari yang keempat barusan. Ini skor pemerolehan dibagi nilai maksimum dikali 100 dan itulah hasilnya, seperti itu. Nah, di sini ada penilaian kerja rumah individu atau PR yang telah saya buat. Seperti ini.
Lalu selanjutnya ada lembar kerja peserta didik atau LKPD yang dikerjakan secara berkelompok atau diskusi seperti ini. Lalu selanjutnya ada penilaian evaluasi pembelajaran perorangan. Karena kan kompetensi dasarnya atau KD-nya itu mengkonstruksi atau membuat, di sini saya membuat penilaian evaluasi pembelajaran perorangannya itu siswa melengkapi teks negosiasi dengan mengisi titik-titik yang telah saya buat. Seperti itu. Lalu selanjutnya media yang saya gunakan berbentuk video dan PowerPoint atau PPT. Sebelum memulai pembelajaran, saya sampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu sebelum membahas materi yang akan dibahas. Lalu selanjutnya ini adalah pengertian dari teks negosiasinya. Ini struktur teks lisan negosiasi, berikutnya ada contoh teks negosiasi dari orientasi, pengajuan, penawaran, kesepakatan, dan penutup. Selanjutnya ada unsur-unsur surat penawaran, contoh surat penawaran. Selanjutnya ada unsur kebahasan teks negosiasi, ada partisipan, menggunakan kalimat persuasif, terdapat kalimat tanya atau interrogatif, menggunakan bahasa yang santun, serta terdapat kalimat informatif atau deklaratif. Yang terakhir itu ada terdapat pasangan tuturan.